أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat berupa kesehatan ataupun nikmat berupa usia, waktu, dan juga yang paling berharganya nikmat berupa hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai hari ini kita masih menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, masih menjalankan ibadah-ibadah kepadanya di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Habis baterainya. Ma'asyiral muslimin, apa? Menggema. Iya, gema. Iya, hanya teknis yang boleh membatalkan. Jadi diterima saja. Baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita di pagi hari ini kita mentadabburi sebuah surah yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hari-hari seperti sekarang, yaitu Lailatul Qadar. Kita pilih surah Al-Qadar selain karena kita sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Surah Al-Qadar termasuk di antara surat yang bahkan satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara detail tentang Lailatul Qadar. InsyaAllah sudah sering disampaikan tentang bagaimana kiat-kiat menggapai Lailatul Qadar. InsyaAllah jauh sebelum masuknya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, antum sudah pelajari dan sudah disampaikan di kajian-kajian tentang bagaimana seorang muslim, kiat-kiat seorang muslim untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar dan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Namun di pertemuan pagi hari ini kita lebih khusus mentadabburi surah Al-Qadar dari sisi pelajaran-pelajaran akidahnya. Ya, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan keimanan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Sebagian di antara kita ada yang masih semangat, bahkan lebih semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di akhir-akhir Ramadan. Tapi ada juga di antara sebagian orang yang sudah mulai kendor semangatnya, bahkan sudah mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebiasaan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kiranya kita memotivasi diri kita, kita mencambuk diri kita supaya meningkatkan semangat kita di sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala selipkan di malam-malam tersebut satu malam yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Namun bagi yang sudah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah,
sudah berusaha semaksimal mungkin dia menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka wasiat kita 2. Jangan merasa cukup dan jangan merasa ujub. Jadi jangan cukup dan jangan ujub. Ada sebagian orang yang sudah merasa cukup. Wah, kayaknya saya sudah 23 hari ya melaksanakan ibadah kepada Allah. Wis saiki sisa-sisa tak leren di CI. Ya. Mempersiapkan lebaran. Entah bikin kue, yang bapak-bapak mungkin ngecat rumah, atau persiapan mudik dan lainnya dengan alasan wis cukup sudah 20 hari lebih saya fokus ibadah kepada Allah. Maka sudahlah sisa-sisa terakhir ini ya mungkin buat yang belum sajalah pahalanya lah. Wis akeh wisan pahalaku. Alhamdulillah. Atau yang kedua, dia merasa bangga dengan capaian-capaian ibadahnya. Dia merasa bahwasanya ini berkat kegigihan saya, ini berkat ya kerja keras saya, ini berkat semangat saya, sehingga sampai malam ini, sampai hari ini saya sudah khatam sekian kali Al-Quran, sholat taraweh nggak pernah bolong, ya kemudian sedekah kalau di total mungkin sudah sekian juta. Maka dia ujub, bangga dengan amalannya. Maka ini jangan sampai menimpa kita merasa cukup dan merasa ujub. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Qadar adalah surah Madaniyah, yaitu surat yang turun kepada Nabi SAW. Apa definisinya surah Madaniyah ini? Salah. Nah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi tidak berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang waktu turunnya. Maka Makkiyah kebalikannya. Sering orang mengatakan Makkiyah surat yang diturunkan di kota Mekah. Tidak. Pendapat yang lebih kuat, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrahnya Nabi. Memang periodenya disebut dengan periode Mekah karena Nabi lebih banyak tinggal di kota Mekah. Sedangkan setelah hijrah disebut periode Madaniyah karena Nabi lebih banyak tinggal di kota Madinah. Tapi nggak mesti melulu. Contoh misalnya firman Allah Azza wa Jalla, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini ayat Makkiyah atau Madaniyah? Kenapa kok Madaniyah? Iya, karena turunnya peristiwa kapan? Haji Wada. Ya, setelah hijrahnya Nabi SAW tahun 10 Hijriah. Tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Tapi turunnya di kota apa? Namanya Haji Wada, pasti di kota Mekah. Ya, ini salah satu contoh. Maka surah Al-Qadar merupakan surah Madaniyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan menginformasikan bahwa kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Allah menggunakan kata-kata kami. Namun di sini bukan berarti Allah itu berbilang. Karena biasanya dipahami kami itu plural, jamak, berarti menunjukkan lebih dari satu. Ini kita lihat ada sebagian orang-orang Nasara mengatakan bahwa di dalam Al-Quran saja Allah mengatakan kami. Ya, berarti sesuai dong dengan akidah kami ini. Bahwasanya Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ya Tuhan Anak dan Roh Kudus, berbilang kata mereka. Padahal tidak. Kami di dalam ayat ini itu maksudnya apa? Iya, bisa itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kami di sini sebutannya? Litta'zim, ya untuk pengagungan. Dan yang kedua, Allah menyebutkan kami, yaitu apabila pembahasan yang sedang dibahas, Allah melibatkan sebagian makhluknya dalam hal itu. Contoh di sini turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, yang menurunkan memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di situ Allah libatkan siapa? Jibril alaihi salam.
Demikian juga dalam surah Al-Hijr, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Turunnya Al-Quran Allah yang menurunkannya, tapi ada keterlibatan Jibril di situ. Demikian juga menjaga Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran sendirian. Tapi perealisasiannya Allah libatkan siapa penjagaan Al-Quran ini? Para ulama, para huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran. Maka Allah gunakan kata-kata kami. Namun apabila hanya Allah sendirian, tidak ada keterlibatan makhluk di situ, maka Allah Azza wa Jalla menggunakan aku. Di antaranya urusan ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan ibadah, nggak pernah Allah menggunakan kata-kata kami. Contoh misalnya dalam surat Thaha, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, bukan kami. Aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali aku, bukan kami. Fa'budni, maka sembahlah aku, bukan kami. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kenapa kok pakai aku? Karena ini urusannya ibadah. Ibadah itu murni milik Allah, tidak ada keterlibatan makhluk lain, tidak ada keterlibatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi yang nampak di sini kami ini litta'zim, untuk pengagungan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kami menurunkannya. Nya di sini maksudnya apa? Apa yang diturunkan di sini? Al-Quran, tapi nggak disebutkan sebelumnya. Biasanya kan kalau disebutkan dhamir, kata ganti, itu disebutkan sebelumnya dulu. Seperti misalnya datang Muhammad, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia di sini maksudnya siapa? Muhammad, karena disebutkan sebelumnya. Tapi di sini nggak disebutkan, namun dipahami bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di ayat sebelumnya, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka ayat ini adalah tafsir dari surat Al-Baqarah tadi itu. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Maka diambil pelajaran akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada tinggi di atas makhluknya. Allah berada tinggi di atas langit, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Sebenarnya bukan cuma ayat ini saja dalilnya, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan Allah berada tinggi di atas. Seperti misalnya Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. A'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memiliki nama Al-A'la, Al-Ali. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah juga mengatakan wa huwal aliyul azim. Apa artinya al-ali? Yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Al-a'la yang paling tinggi. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sesungguhnya Allah Ar-Rahman itu akan merahmati orang-orang yang berkasih sayang kepada yang lainnya. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Sinten? Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'.
tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah kepercayaan yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika haji wada turun ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nabi sebelumnya bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, apakah sudah agama ini aku sampaikan kepada kalian semua? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengisyaratkan telunjuknya kemana? Ke atas langit, seraya mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Baru kemudian turun ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan juga fitrah manusia. Makanya ucapan orang-orang awam, meskipun mereka tidak pernah belajar tentang hal ini, fitrah mereka sudah mengatakan bahwa Allah, Rabb mereka itu berada tinggi di atas. Di antara ucapan orang-orang awam apa? Sudahlah, serahkan semua kepada yang di atas. Ya, maka tidak benar kalau dikatakan Allah itu di mana-mana, atau Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya, dengan wali-walinya, manunggalun kawula Gusti, atau Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Ini akidah bingung. Ya, akidah yang bilang saja Allah nggak ada. Ya, dalil-dalil kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan hampir 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada tinggi di atas. Satu saja dalil sudah menetapkan akidah Allah berada tinggi di atas, apalagi lebih dari 2000 dalil. Kemudian dari ayat ini Allah menurunkan Al-Quran. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Allah yang menurunkan berarti Allah berada tinggi di atas. Semua orang paham namanya turun dari atas ke bawah, kecuali orang Madura kayaknya. Apa? Ayat toron. Toron apa toron? Bentar lagi toron. Mudik. Bukan toron itu tapi ya. Ya, turun, mudun, dari atas ke bawah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah menurunkan Al-Quran, maka berarti Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapannya Jibril. Al-Quran itu bukan ucapannya Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Ini akidah yang harus kita pegang jamaah. Jangan sampai ada keyakinan di dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Ketika kita membaca Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad, keyakinan kita sopo sing ngomong iki nang kene? Siapa jamaah yang ngomong di situ jamaah? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ini nabi yang ngomong atau ini Jibril yang mengatakan, tidak. Tapi yang berucap di situ Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita mengimani Allah ngomong, Allah berbicara. Tapi kemudian jangan kebablasan. Jangan mengatakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalam Allah. Ini pintu kesesatan ketika mempertanyakan bagaimananya sifat Allah Azza wa Jalla. Padahal kita nggak dituntut untuk membagaimanakan sifat Allah. Kita dituntut untuk mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita bayangkan bagaimananya, tanpa kita pertanyakan bagaimananya, dan tanpa kita serupakan dengan siapa? Dengan makhluk. Selesai. Ya, karena nggak mungkin akal kita yang terbatas itu bisa menjangkau, memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang kebablasan. Mereka menolak kalau Allah itu berbicara. Maka mereka menolak gara-gara keyakinan mereka kalau Allah berbicara berarti melazimkan Allah punya mulut, berarti Allah itu punya kedua bibir, Allah berarti punya lidah, Allah punya pita suara. Naudzubillah. Kebablasan mikirmu. Ya, emang yang berbicara itu harus punya mulut ya, Ma? Coba sebutkan apa yang bisa berbicara tapi dia nggak punya mulut. Nah, iya, zaman sekarang HP. Antum tahu ada orang ngobrol sama HP, ChatGPT itu loh. Ya kan? Ngobrol di HP. Jawab-jawaban sendiri sama HP. Ya, bukan telepon loh ya, bukan. HP-nya yang ngomong memang. Ada mulutnya HP itu. Ya ada, tapi dia bisa ngomong. Ditetapkan HP ini yang berbicara.
Demikian juga dalam dalil Nabi SAW misalnya mengabarkan ketika fenomena di akhir zaman. Kata Nabi SAW, fayuqatilul muslimunal yahud, maka kelak kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Ya, semoga Allah membinasakan mereka. Fayakhtabiul yahud wara'al hajar wasyajar, maka orang-orang Yahudi sengiten di balik pepohonan dan bebatuan. Wa qalal hajar wasyajar, maka ketika itu pohon dan batu mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hadza Yahudi warai faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, rinio, kemarilah, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia. Illa, kecuali pohon apa? Gharqad. Nah, karena dia adalah pohonnya al-Yahud. Tapi pohon berbicara, batu berbicara. Antum tetapkan batu berbicara, pohon berbicara, jemaah. Antum tetapkan atau enggak? Enggak masuk akal. Ini Nabi SAW yang ngomong. Apa dibenturkan dengan akal? Gimana jemaah? Hah? Nah, antum imannya apa enggak ini? Kalau ana yang berbicara, saya yang ngomong, tadi saya lewat depan sini, kemudian saya enggak sengaja nyenggol pohon, dipisui aku ambil pohon. Percaya antum? Hah? Nah, iya, enggak usah percaya, enggak apa-apa. Tapi ini Nabi SAW yang la yantiqu anil hawa, yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi itu apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada seorang muslim ketika mendengar hadis Nabi dibenturkan dengan akal, tidak. Tapi dia percayai, dia imani sabda Nabi tersebut. Maka pohon berbicara, batu berbicara, tapi apakah batu dan pohon punya mulut? Tidak, naudzubillah. Ya, maka nggak mesti yang berbicara punya mulut. Allah mengabarkan bahwasanya neraka jahanam itu berbicara. Allah berfirman dalam surat Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma naqulu li jahannam halim talati. Di hari ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, wis bektagon, apakah kau sudah penuh? Wa taqul, maka dia berkata, siapa dia di sini? Neraka jahanam. Apa kata neraka jahanam? Hal min mazid. Ono man ya sing ate ditambah. Apakah ada tambahan lagi? Maka itu neraka yang berbicara. Iya, kita tetapkan neraka berbicara, tapi tidak melazimkan neraka memiliki mulut. Maka ahlu sunnah menetapkan Allah berbicara, dan di antara kalamullah adalah Al-Quranul Karim. Ada banyak kalamullah itu. Taurat itu kalamullah, Zabur itu kalamullah, Injil itu kalamullah. Demikian juga Allah berbicara kepada malaikat-malaikatnya. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, itu semua kalamullah. Ya, maka kalamullah itu mau ditulis di mushaf atau dibaca oleh qori atau dihafalkan oleh para penghafal Al-Quran, tetap tidak merubah esensinya sebagai kalamullah. Tadi imam membaca Al-Quran, ya, imam tadi membaca Al-Quran surah Al-Furqan. Antum kalau ditanya, itu tadi kalamnya imam atau kalamullah? Bacaannya qori tadi itu loh. Antum lah baca Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Itu bacaan antum, apakah itu kalam antum atau kalamullah? Hah? Kalamullah, yakin? Ini di sini syubhatnya orang-orang Jahmiyah di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad menutup rapat-rapat pintu ini dengan mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluq fahuwa jahmiyun, wa man qala ghaira dzalik fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku itu adalah makhluk, yaitu bacaan saya, bukan kalamullah, maka dia pengikutnya Jahmiyah. Tapi barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku itu kalamullah, maka dia ahlil bidah. Loh, karu-karu disalahkan sama Imam Ahmad. Kenapa? Karena kalimat ini itu butuh rincian. Seperti pedang bermata dua. Ada bermakna betul, ada yang bermakna keliru. Tapi yang diinginkan sama mereka adalah makna yang kelirunya ini. Al-Quran
ketika dibaca oleh seorang qori, siapapun qori'nya, maka suara yang keluar itu adalah suaranya qori, dan itu makhluk ciptaan Allah. Sedangkan kalam yang dibaca itu tetap kalamnya siapa? Kalamullah. Ya, jadi para ulama punya kaidah as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suaranya suara qari, sedangkan kalamnya yang dibaca tetap itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membacanya. Demikian juga ditulis di mushaf, tintanya, kertasnya, covernya itu makhluk. Tapi yang termaktub, yang tertulis di situ itu tetap kalamullah, tidak merubah esensinya. Saya kasih pendekatan ini ya, permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Ketika saya mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niat. Ini kalamnya siapa? Hah? Nabi SAW. Padahal ana sing ngomong barusan. Sing ngomong barusan siapa? Saya. Tapi kenapa Anda bilang itu sabda Nabi? Karena namanya kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Mau antum yang mengucapkan sekarang, mau besok ada yang membawakan hadis tadi, tetap tidak merubah itu sebagai sabdanya siapa? Nabi SAW. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalamnya siapa? Bung Karno. Padahal saya yang ngomong barusan. Apa kok antum kepikiran Bung Karno? Karena kalam disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Maka firman Allah Al-Quran adalah kalamullah, mau dibaca sama siapapun. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wal Qur'anu kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla. Dan Al-Quran adalah kalamullah, dari Allah lah Al-Quran itu, tanpa ditanyakan bagaimananya Allah itu berfirman. Kemudian beliau menegaskan, faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran dan dia meyakini Al-Quran itu ucapannya manusia, maka dia telah kafir. Dan sepakat para ulama mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, bukan kalamullah. Dikafirkan Imam Ahmad dalam Usulus Sunnahnya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, ya, kita di Indonesia bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengkafirkan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard. Dikafirkan secara individu oleh Imam Syafi'i. Gara-gara apa? Dia meyakini Al-Quran bukan kalamullah. Nah, maka ini akidah yang harus dipegang oleh seorang muslim, apalagi yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat yang ada di langit. Langsung 30 juz turun. Baru kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa selama berapa tahun? 23 tahun. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur. Ini pendapat Ibnu Abbas. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh banyak ulama. Yang sahih pendapat yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar, yaitu awal kali turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu ketika Lailatul Qadar, yaitu peristiwa di Gua Hira. Turun firman Allah surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ayat surat ini setelah surat apa? Surat Al-Alaq. Nah, kalau lihat surat Al-Qadar ini sebelumnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang menunjukkan turunnya Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira itu pada
Lailatul Qadar. Taib Al-Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Tombong ngantuk lah. Siapa yang tahu? Kenapa kok disebut Lailatul Qadar? Kenapa disebut Al-Qadar? Malam Al-Qadar. Laila itu artinya malam ya. Malam Al-Qadar. Kenapa disebut malam Al-Qadar? Ada 3 maknanya. Masa salah satu saja tidak ada yang nyebut? Kenapa? Alasannya? Kenapa? Kurang. Naam, kemuliaan. Ya, salah satu makna Al-Qadar adalah syaraf. Ya, Lailatun dzatu syaraf. Yang kedua, kenapa disebut Al-Qadar? Apa? Ini Ustaz, takdir. Naam, takdir. Mau dimpek kabeh. Antum enggak ada. Ayo. Masa diambil semua, diborong semua. Tapi yang terakhir disebut Al-Qadar itu dari kata dari makna ad-dhiq, yaitu sempit. Tapi kita bahas satu-satu. Al-Qadar itu maknanya adalah asyaraf, kemuliaan. Malam Al-Qadar adalah malam kemuliaan. Al-Qadar itu kemuliaan karena orang-orang Arab menyebut seperti dalam pepatah, alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa ambo minal asa. Ada pepatah Arab, tidakkah kau perhatikan bahwa pedang itu akan kehilangan qadruhu, kehilangan qadar, maksudnya kehilangan kemuliaan. Jadi kapan pedang ini akan kehilangan kemuliaan? Ketika dikatakan pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Jadi antum bisa bayangkan ada orang jualan pedang. Ayo Pak, monggo Pak, pedangnya Pak. Pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Gelem tuku antum. Sudah jatuh harganya pedang ini. Karena yang dibandingkan apa? Tongkat. Kecuali kalau yang dibandingkan ini lebih tajam dari pedang, itu baru akan menaikkan kemuliaannya. Ayo Pak, beli pedangnya Pak. Pedang ini lebih tajam daripada mulut tetangga. Nah, ini baru lebih menaikkan. Ya kayak antum misalnya dikatakan ada orang ngomong kepada antum, wah Pak, jenengan ini lebih pinter dari anak saya yang TK. Nah, itu pujian atau celaan itu? Hah? Kenapa kok celaan? Kan lebih pinter. Ya, karena dibandingkan dengan yang lebih rendah. Dan maka Al-Qadar artinya kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena berbagai kemuliaan ada di malam itu. Seperti kemuliaan khairun min alfi syahr, nanti pada ayat lebih baik dari 1000 bulan. Kemuliaan Lailatul Qadar, Allah jadikan malam itu sebagai malam turunnya Al-Quran. Kemudian malaikat-malaikat tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat turun, menunjukkan itu malam yang mulia. Ya, demikian juga kemuliaannya adalah karena Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran tadi, kitab yang paling mulia, turun di malam yang mulia, kepada nabi yang paling mulia, di kota yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Maka mengumpulkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Makanya disebut Al-Qadar. Kemudian yang kedua, Al-Qadar artinya ad-dhiq, yaitu sempit. Ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila diuji oleh Allah dengan disempitkan rizkinya. Jadi Al-Qadar artinya sempit, sesak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atin wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ya, hendaklah orang yang diberi kelapangan dia berinfak. Adapun yang disempitkan rizkinya maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ya, faman qudira alaihi rizquhu. Allah juga mengatakan innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan
menyempitkannya. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Iya, malaikat-malaikat turun berdesak-desakan, menjadikan bumi ini penuh sesak dengan malaikat-malaikat. Ya, makanya disebut malam yang sempit, sesak. Kemudian Lailatul Qadar malam pentakdiran. Ya, ini yang maknanya paling nampak, malam pentakdiran. Ya, takdir, qadar. Penulisan takdir itu bukan cuman ketika Lailatul Qadar saja. Ada 4 pencatatan takdir. Yang pertama adalah ini database yang paling utama, yaitu pencatatan takdir di mana? Al-Lauhul Mahfuz. Ya, pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz. Ini database utama secara umum. Semua takdir makhluk ada di situ. Dan tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya kalau ada dukun, ya, peramal, meskipun macak ustadz, ya, meskipun macak kiai tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, ini semuanya kadzab. Ya, harus didustakan karena tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu ilmu gaib baik yang di langit ataupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi pencatatan di Lauhul Mahfuz. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah katakan kepada pena, tulislah. Qal, kata pena, wa ma aktub, apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadirul khalaik ila yaumil qiyamah. Tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Nabi juga mengatakan, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah telah menulis semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pencatatan takdir kedua adalah takdir umri, yaitu takdir seumur manusia. Ini kapan ini? Ini rincian ya dari Lauhul Mahfuz ini. Rincian itu maksudnya Allah beritahukan kepada malaikat. Malaikat saat durungnya gak weruh, terus dikai weruh ambil Allah Azza wa Jalla. Kenapa malaikat dikasih tahu? Supaya mereka menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah takdir, pencatatan takdir sepanjang usia makhluk itu. Kapan ini? Iya, ketika di rahim ibu usia berapa? 4 bulan. Iya, 4 bulan betul. Iya, 120 hari. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursal ilaihi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, sperma. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. 40 kali 3 berapa? 120, dan 4 bulan. Nah, ketika 4 bulan Allah utus malaikat, Allah tiupkan ruh kepada malaikat itu, dan Allah perintahkan malaikat tadi menetapkan 4 perkara. Ini takdir ini. Ini rincian yang di Lauhul Mahfuz, bukan bertentangan, bukan. Tentang rizkinya, ajalnya, tentang perbuatannya nanti ketika di dunia, dan tentang nasibnya di akhirat kelak, apakah dia bahagia atau dia sengsara. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan takdir tahunan ini? Yo iki. Ya, ini Lailatul Qadar ini. Allah tetapkan, artinya Allah perinci takdir dari Lauhul Mahfuz itu selama 1 tahun ke depan sampai Lailatul Qadar tahun depan. Ya, semoga Allah mentakdirkan kita kebaikan-kebaikan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan.
Di malam tersebut dipaparkan segala urusan takdir dengan bijak. Itu kata para ulama, yaitu takdir selama 1 tahun ke depan. Dan yang keempat adalah takdir yaumi, takdir harian. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dengan urusannya. Maksudnya Allah menjalankan takdir ini. Itu takdir secara umum ada 4 tadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, bukan Allah mengatakan Lailatul Qadari ka alfi syahr, seperti 1000 bulan, enggak. Allah mengatakan khairun. Berarti bukan seperti 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Maka ini kemuliaan yang kata Imam Nawawi, ini kemuliaan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain, khusus umat Nabi Muhammad SAW. Opo? Kenapa Lailatul Qadar ini kok hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW? Umur endek, iya, tepat. Karena umur endek, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari itu. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya dowo-dowo, ya, maka kita diberi kesempatan oleh Allah bisa untuk menyaingi amalan-amalan umat-umat sebelum kita dengan Lailatul Qadar ini. Yang 1000 bulan ini kalau dikonversikan seperti 83 sekian bulan, 83 tahun sekian bulan. Itu pun bukan persis, tapi lebih baik. Berarti lebih daripada itu. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya namanya zaman, namanya waktu itu tidak satu level. Jadi kalau antum sekarang diberikan kesempatan untuk amal soleh, terutama di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, laksanakan. Jangan menunda-nunda. Sempok wis nanti aja, kayak mari riyoyo, bisa kok ini saya selesaikan ibadah ini, saya bisa khatamkan Al-Quran ini, nanti saja. Oh beda wesan waktu nih. Beda waktu, beda apa? Beda pahala. Ya, maka ada namanya waktu yang diberkahi oleh Allah. Yang orang beramal di waktu tersebut, maka pahalanya tidak sama dengan dia beramal di waktu-waktu yang lain. Sebagaimana tempat, ada tempat-tempat yang spesial, yang kalau orang beramal di situ, itu pahalanya tidak sama dengan beramal di tempat lain. Contohnya sholat di mana? Di Masjid Al-Haram, dan juga Masjid Nabi SAW, atau di Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka nggak sama pahalanya dengan sholat di Masjid Al-Hikmah. Ya, saya bangga jamaah. Iya. Jadi jangan nanti untuk mempromosikan masjid, ya, bahwasanya sholat di Masjid Al-Hikmah ini pahalanya sekian kali lipat dari sholat di masjid-masjid yang lain. Enggak. Ya. Harus dengan dalil. Kalau ingin mengatakan bahwa ini tempat lebih baik daripada tempat yang lain, sholat di tempat ini pahalanya lebih berlipat ganda dari tempat yang lain, harus membawakan dalil. Tanpa dalil, maka dia jatuh dalam perkara yang bid'ah di dalam agama. Nabi SAW mengatakan, sholatun fi masjidi hadha ta'dilu atau khairun min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidal haram. Fa inna sholatun fiha, fa inna as-sholata fiha khairun min alfi mi'ati sholatin fi masiwa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu 1000 kali lebih baik dari salat di masjid yang lain. Kecuali Masjid Al-Haram. Sesungguhnya di Masjid Al-Haram 100.000 lebih baik dari salat di tempat yang lain. Maka demikian juga Lailatul Qadar. Ya, antum membaca Alif Lam Mim itu lebih baik dari antum membaca Alif Lam Mim selama 83 tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Ya, baca Alif Lam Mim tok, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 83 tahun tersebut. Ya. Demikian juga namanya amal ibadah itu juga berjenjang-jenjang. Perlu kita sampaikan juga ya, di akhir-akhir Ramadan ini kita semangati kaum muslimin untuk beramal. Tapi hati-hati dengan jebakan-jebakan syaitan.
yaitu seorang disibukkan dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga tujuannya agar dia lalai dari amalan yang wajib. Nah, ini fenomena ada, mungkin nyata antum dapati sebagian orang. Sini kalau sholat malam qiyamul lail jam berapa? Jam 2 sampai ada yang lebih panjang lagi jamaah. Sebagian tempat mulai jam 12 sampai jam 3 baru selesai. Ngaduk terus. Sholat ini bukan maksiat, ini sholat. Terus habis itu apa? Hah? Subuh nih bablas. Iya. Atau kalaupun nggak bablas, jadi kita no alasan. Waduh capek aku tadi malam ini, sudah berdiri panjang sholat ini, capek sholat di omah weh. Alhamdulillah. Laki ya, kalau perempuan nggak masalah. Laki ini bilang kayak gitu. Maka ini jebakan syaitan. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah agar yang wajibnya terlewatkan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, man ishtaghala bil fardi 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan yang wajib-wajib sehingga yang sunnah keteteran, maka dia dapat udzur. Karena sibuknya dengan yang wajib. Tapi kalau kebalikannya, barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah sehingga yang wajib-wajib ini keteteran, ketinggalan, maka dia sedang tertipu, ditipu oleh syaitan. Ya, maka tetap bagaimanapun sholat subuh yang 2 rakaat itu yang lebih utama daripada sholat malam yang 3 jam tadi itu. Ya, maka kita pertengahan, bukan ini gembosi antum terus nanti malam antum enggak. Ya, tapi sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada orang-orang yang mungkin punya kewajiban atau mungkin kesehatan ya yang tidak optimal, atau mungkin dia lagi sakit. Ya, maka nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kemudian kita percepat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam Al-Qadar, malaikat-malaikat turun. Tanazzal itu turun secara silih berganti. Malaikat yang banyak, kita nggak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nggak ada yang tahu jumlahnya malaikat. Itu semua rata-rata, tidak semua, kebanyakan malaikat turun. Dan turunnya malaikat tentu dengan membawa rahmat. Ya, turunnya malaikat itu dengan membawa kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Ya, mereka turun. Warruh. Siapa ruh? Jibril. Dikhususkan penyebutannya karena Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin dari Rabbnya, min kulli amr. Dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi masing-masing malaikat punya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya masing-masing. Maka mereka turun sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kata ini belum kita sampaikan ya. Ini kita ringkaskan dari Syekh tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Salamun hiya itu sebenarnya hiya salam. Ya, bukan sebenarnya berarti ini yang ini salah, enggak. Tapi kalau kalimat formalnya itu hiya salam. Lailatul Qadar itu adalah malam yang salam. Salam artinya selamat. Karena kata beliau, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Ya. Kata beliau, likathrati man yaslam fiha minal atham wa uqubatiha. Allah sebut Lailatul Qadar dengan salam karena banyaknya hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan, Allah selamatkan dari neraka. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita yang termasuk di antara yang dibebaskan dari neraka itu. Sampai terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Begitu terbitnya fajar waktu subuh, selesai Lailatul Qadar. Dan terakhir sebagai penutup, hati-hati ya, jangan disibukkan dengan berita-berita atau informasi-informasi yang membuat kita ini akhirnya jadi nggak semangat lagi untuk mengoptimalkan malam-malam terakhir di Lailatul Qadar. Betul, ada riwayat-riwayat para sahabat menyebutkan di antara alamat tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu ketika pagi harinya matahari bersinar tidak terlalu terang.
Demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, apabila malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka besar kemungkinan itu Lailatul Qadar. Ini semuanya adalah hanya sebatas harapan, tidak bisa dijadikan kemudian patokan. Wah, koyo imam bengi Lailatul Qadar, ya wis lah, gak oleh koyo keturun aku mambengi wis. Iya, akhirnya malam-malam berikutnya jadi loyo, gak semangat. Enggak. Meskipun kalaupun memang benar Lailatul Qadar itu tadi malam, karena kata beliau Lailatul Qadar berpindah antara satu hari dengan hari yang lain. Ini mengumpulkan berbagai macam riwayat yang menyebutkan malam 21, malam 23, yang menyebutkan ini mengumpulkan berbagai macam riwayat berpindah-pindah antara satu tahun dengan tahun yang lain. Maka seorang meskipun dia kelewatan malam Lailatul Qadar, namun tetap 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu malam yang mulia semuanya. Ya, itu adalah malam-malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Maka tetap seorang berusaha untuk mengoptimalkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah, apapun itu semampu kita, mau baca Quran, mau sholat, ya, mau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Gak ada tanya jawab. Antum gak capek ya, Man? Hah? Iya, anak capek ya, Man. Cukup ya, tutup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum.